Nah, untuk komponen Smart City itu sendiri ada 6 komponen. Yang pertama yaitu ada Smart Environment, yang kedua ada Smart Economic, yang ketiga ada Smart Government, yang keempat ada Smart Mobility, dan yang kelima ada Smart People, yang terakhir ada Smart Living. Kita akan membahas satu persatu, dimulai dari Smart Environment. Maksud dari Smart Environment ini yaitu pemanfaatan TI dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada suatu wilayah. Dan yang kedua, Smart Economy, pemanfaatan TI, teknologi informasi, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berdaya saing atau city branding. Dan yang ketiga yaitu Smart Government. Nah, pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola pemerintahan serta meningkatkan keterlibatan masyarakat. Yang keempat yaitu ada Smart Mobility, yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang pemanfaatan sarana transportasi dan menunjang produktivitas. Yang kelima ada Smart People, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas manusia dari segi pengetahuan dan keterampilan. Yang terakhir yaitu Smart Living. Nah, di Smart Living ini pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan sumber daya alam secara cerdas sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan. Baik teman-teman, kita memasuki inti dari pembahasan video kali ini, yaitu tentang tantangan Smart City. Nah, menurut jurnal yang pernah saya baca, ada 6 tantangan pembangunan Smart City bagi masyarakat kota negara berkembang di Indonesia. Yang pertama yakni ketersediaan dan manajemen data informasi. Yang kedua, tantangan keamanan pada Smart City. Yang ketiga, investasi pembangunan Smart City sangat besar. Dan yang keempat, infrastruktur teknologi informasi. Yang kelima, adaptasi sosial. Dan yang keenam, pengembangan aplikasi. Dari keenam tantangan Smart City tadi, saya akan memberikan solusi dari masing-masing tantangan yang ada. Pada slide selanjutnya akan saya bahas satu persatu mengenai bagaimana solusi yang bisa diberikan pada kota-kota besar itu ketika akan menerapkan Smart City untuk menghindari tantangan-tantangan yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, solusi yang pertama untuk tantangan pembangunan Smart City bagi masyarakat kota negara berkembang di Indonesia. Nah, solusi ketersediaan data ini perlu dilakukan pendataan dan integrasi data dari seluruh media penyimpanan dan sistem informasi manajemen yang sudah diterapkan di kota tersebut. Selanjutnya, dibangun data center untuk penyimpanan semua data yang sudah dan akan mengalir dari waktu ke waktu. Kemudian solusi yang kedua yaitu tantangan keamanan pada Smart City. Nah, jadi salah satu cara dasar mengatasi celah keamanan Smart City adalah firewall, sistem keamanan jaringan yang memantau dan mengendalikan lalu lintas jaringan keluar dan masuk berdasar kebijakan keamanan yang diterapkan. Nah, kebijakan mengenai pengendalian akses data juga merupakan langkah yang penting untuk diterapkan. Selain menjaga sistem terhadap rangkaian cyber attack, aspek manusia dari sebuah sistem juga penting. Kemudian solusi yang ketiga, investasi pembangunan Smart City sangat besar. Nah, solusi untuk tantangan tersebut yaitu solusi untuk investasi tinggi. Pemerintah daerah tidak bisa hanya sendirian menerapkannya, melainkan harus bersama-sama dengan semua pihak, termasuk pihak akademisi, swasta, dan komunitas guna membentuk suatu Smart City ekosistem yang integrated and sustainable. Dan solusi yang keempat yaitu mengenai tantangan infrastruktur teknologi informasi. Nah, konektivitas jaringan yang terukur dan kecepatan tinggi serta infrastruktur merupakan kunci dasar untuk mengintegrasikan sistem informasi di seluruh kota. Nah, infrastruktur ini harus ditempat sebelum layanan kota pintar yang ditawarkan kepada pemegang saham. Kemudian solusi yang kelima mengenai tantangan adaptasi sosial.
Nah, solusi pemerintah kota memberikan sosialisasi dan aturan yang tegas dalam implementasi smart city. Jika perlu, menggandeng pihak ketiga seperti lembaga pengabdian masyarakat dan LSM nantinya untuk secara kontinu memberikan bimbingan, dorongan, dan sosialisasi akan pentingnya smart city bagi masyarakat kota. Dan solusi yang terakhir mengenai pengembangan aplikasi atau app development. Nah, smart city juga membuat sistem transportasi lebih efisien dan terintegrasi sehingga meningkatkan mobilitas masyarakatnya, pun menciptakan rumah dan bangunan yang hemat energi, bangunan ramah lingkungan, dan memakai sumber energi terbarukan. Lingkungan juga bisa menjadi lebih lestari karena konsep pengaturan limbah dan pengelolaan air yang lebih maju. Manfaat lain konsep smart city juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakatnya. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai permasalahan di negara berkembang dan dengan judul topik pembahasan pada video ini yaitu tantangan pembangunan smart city bagi masyarakat kota negara berkembang di Indonesia. Nah, tadi juga sudah dijelaskan yaitu mulai dari latar belakang, permasalahan yang ada, tinjauan teoritis serta tantangan dari smart city ya, dan juga ada solusi-solusi untuk mengatasi tantangan pembangunan smart city di negara berkembang. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diterima dengan baik oleh teman-teman dan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat nantinya untuk teman-teman semua serta untuk saya, insya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Dan mohon maaf jika ada salah kata maupun kurangnya penjelasan dari saya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sudah kita semua usahakan bisa membuahkan hasil yang baik. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai habis. Saya Rosa Afriska pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat teman-teman semua.